penganut ajaran agama tertentu mengatakan ajaran Jawa atau ilmu Jawa dikatakan sesat, musyrik. Mulai tahun 65, orang-orang yang mengatakan ajaran Jawa itu dikatakan kafir, dikatakan sesat. Monggo. Rahayu Barjo. Rahayu. Sugeng panggihan, mari puji syukur panggihan kalian keberadaan sehat walafiat, sehat terwaras. Pada kesempatan kali ini saya ingin juga langsung harus ini sebentar. Pada kesempatan kali ini tetap kita akan membahas tentang masalah ilmu Jawa, khususnya ilmu yang kita kenal memang sangat luhur, asli dari Nusantara. Ya. Dan mungkin tema kita kali ini mungkin masalah budaya, juga penjajahan, mungkin penjajahan budaya juga. Mengawali pertanyaan mungkin gini, mengapa ajaran kejawen itu yang begitu halus, begitu luhur, dan sangat tinggi sekali itu kok banyak yang menganggap itu sesat? Dan yang menuduhkan itu kebanyakan dari para penganut agama-agama pendatang, gitu, Pak. Ya. Nah, terus apakah hal itu juga istilahnya menjadikan diri kita itu kenapa kok tidak menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan gitu. Nah, nggih. Pripun untuk wedarannya itu, Mbak Jo, monggo dipersilakan. Matur suwun. Nggih. Nah, saderengipun kula matur kata-kata mugi-mugi wilujeng pepanggihan kali menika saking padepokan Nimbang yang ada di bawah Gunung Dingglik ini. Nah, nggih, matur suwun. Janjanipun menika nggih. Niku kula matur sketsa bahasa Indonesia napa bahasa daerah nggih, campur-campur nggih. Nggih, campur-campur mawon Nggih. nggih. Bahasa Indonesia mawon aja kersane Ngaten nggih. dipahami. Kenging napa nggih? Gadahan kita kiyambak niku kok kathah tiyang ingkang mastani napa ajaran sesat. Nggih. Lah, sing mastani, yang mengatakan ajaran sesat itu siapa? Sebetulnya ini nanti jangan-jangan perasaan kita sendiri apa bagaimana. Memang saya sudah merasakan banyak hal. Rata-rata ya enggak usah basa-basi ya. Sekarang sudah enggak waktunya basa-basi, waktunya padang terang ini. Sebetulnya memang ada sekelompok dari orang-orang yang mendapatkan pengetahuan dari agama tertentu. Tidak semuanya memang. Tapi memang banyak orang yang mengatakan, wah, ajaran Jawa itu dibilang ajaran sesat dan ajaran musyrik dan macam-macam, dibilang kafir. Bahkan saya sendiri ini tidak hanya 1-2 orang, saya nggak usah mengatakan orangnya. Dari pihak ajaran agama, orang-orang tertentu itu ada yang mengatakan saya ini orang musyrik, orang ajaran sesat, orang ajaran kafir. Cuma sayangnya gimana saya menerangkan pada orang itu? Wong beliau mengatakan tidak terang-terangan, nyindir-nyindir lewat pengeras-pengeras itu. Nah, kalau dipikir yang benar ini semuanya nih
kita tinggal apa ya? Tinggal membebankan pemerintah sebetulnya. Pemerintah kita ini tahu apa enggak tentang orang penghayat ini. Karena penghayat ini kan seluruh Indonesia. Penghayat ini kan pribumi, bukan pendatang. Tapi bagi saya sendiri, ya ada orang sekelompok penganut ajaran agama tertentu mengatakan ajaran Jawa atau ilmu Jawa dikatakan sesat lah, dikatakan musyrik lah, orang yang memakai tuntunan Jawa dikatakan orang kafir lah. Itu sudah banyak, bukan hanya sekarang saja, bukan 1-2 tahun saja. Saya ingat seingat saya ini, mulai tahun 65, setelah itu banyak orang-orang yang mengatakan ajaran Jawa itu dikatakan kafir, dikatakan sesat. Saya ingat benar itu. Sesudah tahun 1965, marak-maraknya, berkembangnya agama di Indonesia, khususnya Islam kan semenjak itu. Mulai 65 itu? Iya, setelah 65 itu, setelah pecah perang saudara tahun 65 itu, ini mulai berkembangnya ajaran Islam di Indonesia lah. Sejak itu, waktu itu banyak orang-orang Jawa, orang-orang kita, orang pribumi yang menjadi dikambing hitamkan itu. Nah, banyak. Nah, waktu itu saya masih kecil, tapi sudah ingat, saya sudah kelas 2 kok. Saya sudah kelas 2 SD waktu itu. Jadi ingat betul saya. Malah ada baris-barisan itu yang bawa pedang, ada yang bawa tongkat, penjalin itu, walah wes. Yang ingat betul saya. Jadi berkembangnya Islam di Jawa khususnya itu berkembang pesat itu setelah tahun 65. Jadi istilahnya pemaksaan ya, Boy? Bisa juga dikatakan gitu. Iya, pemaksaan. Memang politik itulah. Politik itulah politik. Kalau sekarang masih ada orang yang menganggap ilmu Jawa, orang penghayat lah, dikatakan sesat. Ayo siapa orangnya? Boleh hadapan dengan saya. Mengatakan orang penganut penghayat Jawa itu katakan kafir. Siapa yang ngomong? Ini, saya ini berani ngomong, ayo 4 mata, apa dilihat orang banyak silahkan. Saya tantang warasan sekarang. Kalau ada orang yang berani mengatakan orang penganut penghayat kepercayaan Jawa, dikatakan kafir. Kafir itu yang bagaimana? Kalau nggak bisa menjelaskan, harus yang tidak mau jadi orang Jawa harus angkat kaki dari Pulau Jawa. Ayo siapa orangnya? Nggak pandang bulu saya. Saya sekarang sudah berani, betul berani. Ada tawaran nggak ngenyang saya. Ini yang ngomong ya, Harjono, orang Tuban asli ini. Yang disebut Bopo Harjo atau Mbah Harjo, ini orangnya. Asli orang Tuban ini. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan orang menjadi penganut ajaran Jawa dianggap sesat, dianggap kafir, musyrik dan sebagainya. Ayo siapa orangnya? Ini. Kalau mau hadapan dengan saya. Maaf Bapak, saya potong ya sebentar. Kalau mereka itu mengatakan sesat atau kafir, itu setahu saya mungkin mereka berpedoman kepada kitabnya mereka. Ya. Jadi menurut kitabnya mereka itu, ya, apapun yang tidak sesuai atau yang tidak sama dengan cara peribadatan untuk ritual menyembah kepada Tuhan, itu
dikategorikan menurut mereka itu Ya. sesat. Benar. Nah, makanya masa orang itu kalau nggak pakai dengan caranya dia, Tuhan nggak tahu. Tahu toh, Tuhan itu maha segalanya. Tuhan maha tahu, maha mengerti. Maha segalanya, maha kuasa. Masa Tuhan itu kalau nggak pakai cara Arab, Tuhan nggak tahu. Tahu. Ayo, siapa orangnya? Siapa saja, agama apa saja, dari agama, unsur agama apa saja. Kalau ada orang yang mengatakan anut ajaran Jawa itu dianggap sesat, dianggap kafir, ayo hadapi saya. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, boleh. Nanti saya tanya nggak bisa jawab, harus angkat kaki dari Indonesia. Ini bukan main-main. Karena bangsa kita ini sudah terlalu lama didoktrin oleh sebuah agama. Doktrin itu pembodohan. Sampai sekarang ini masih banyak doktrin. Iya, iya. Coba ini, Betul. ada sesuatu agama yang doktrin pakai pengeras, bunyikan pengeras pagi, siang, sore, terus pagi, siang, sore tiap. Kalau pagi itu pukul 3:30 apa jam 4 itu sudah bunyikan pengeras. Ini doktrin sebetulnya pembodohan bagi bangsa Indonesia. Siang, menginjak matahari di tengah, menginjak jam 12 siang, setel lagi. Sore, jam 5, setel lagi. Ini apa ini? Malam juga. Iya. Kalau malam Jumat, ini juga. Loh, ini pemerintah tahu apa enggak ini? Tapi satu-satunya jalan ini hanya pemerintah yang punya kekuasaan mengatur ini.